Wah, ini 20 tahun no. Luar sesa. Gesit tapi Pak? Gesit? Gesit? Ya. Betul. Kenceng dia jalannya juga. Wow. 在这里多久了4个月。 ？4个月了。是。 Biasa ya, ini Bapak kasih tahu. Biasanya yang anak 20 sampai 25 itu nggak bisa tahan itu tekanan itu. Kecuali kita ajarin itu benar-benar gitu di kayak seperti itu aku ajarin di rumahku. Ditekan benar-benar itu baru bisa pergi ke sana, baru bisa dia jalan, dia yakin dia punya kerja. Iya. Kalau enggak 2-3 hari aja udah langsung Pak, aku mau ganti majikan Pak. Hari ini pergi, besok udah mau minta ganti majikan. Pak? Sui. 继续。你要上课了？没有不行，这个你下好他一定会出问题的。记住的。谢谢。上课时间，我去抽烟。 Anda kalau mau berangkat ke Taiwan, pikiran Anda 至少itu 30分钟以上。还要上课。 kayak gimana? 10分钟。 Yang satu persatu aku mau tanya jawaban gambaran kamu itu kayak gimana? Itu kan penting. Bapak mau dengar dari Anda, baru bisa Bapak kasih tahu 注意听他讲，以后 jalan 每天 yang 学生 seterusnya harus gimana. 听懂？听。 Kebanyakan anak cuma 给他们知道。 taunya berangkat, Ini di panggung momen ha? Joya ya. ya toh? Ya. Tapi dia nggak taunya 每天就跟他们讲， capek, 他讲的这些 satunya capek, 万能好， keduanya apa? 听懂他怎么讲，就跟学生讲，就是 Mental itu nggak kuat, 都不用理我，我是 ya 教 kan? 人的。 Ketiganya apa? Kuncinya apa? Untuk Anda ini kalau mau berangkat ini, kuncinya di mana? Mentalnya harus kuat. Bukan hanya mental, diutamakan bahasanya. Banyak anak-anak itu hari ini kalau di confirm sama bapak, wah udah dapet job, kan lihat, wah dapat majikan nih, ya nggak? Ya. Udah seneng dong? Ya. Udah seneng? Udah itu? Itu nggak belajar lagi. Nggak belajar. Lupa belajar. Belajar. Hampir semua udah berhenti belajar. Buat apa? Udah seneng setengah mati. Ini aku siapin baju mau berangkat. Tapi kalau kamu nggak ngerti bahasa, misalkan kamu orang Jawa ke orang Sunda? Barang Jawa Kak. Jawa. Ini kalau aku pergi ke rumahmu jadi pembantu, Iya. orang tuamu nggak bisa Indonesia, dia cuma tahu Jawa. Iya. Dia tahu bicara sama bapak, bapak kan pasti nggak ngerti loh. Iya. Padahal bapak bisa kerja nggak? Bisa loh. Tapi kalau kamu nggak belajar kan bahasa, jadi orang pesen kamu kerja, kamu bingung, kamu berdiri di sana. Bisa mereka Apa dia ngomongin? Nggak connect ya Pak? Nggak connect, Nggak connect. nggak apa-apa, malah gimana? Gini, berdiri, udah pelongok aja nih. Ini curcong. Jadi
majikan di sana sekali kamu nggak jawab, ya nggak jalan kerja, udah ngamuk-ngamuk. Kedua kali lagi tetap begitu. Ketiga kali dia udah nggak panggil, dia udah langsung telepon. Ni boleh pakai taito, dibawa pulang. Bawa pulang itu kamu sangkanya senang, enak. Wah, agennya panggil, udah bawa pulang, aku kan enak, nggak usah lagi hadapin tuh majikan, ya nggak? Kalau nggak kan majikannya tiap hari ngamuk. Ada anaknya bicara sama bapak, Pak, aku kerjanya nggak ada yang benar. Tiap saat kena marah, tiap saat kena sambit. Majikan nggak benar, bukan aku nggak benar. Padahal Gak bisa bahasa. kamu nggak ngerti, dia suruh kamu kerja apa. Jadi kamu gimana? Kamu sembarangan. Suruh kerja A, kamu pergi kerja B. Suruh masak, kamu pergi ke dapur. Kamu nggak pergi, kamu pergi ke WC. Jadi pergi WC udah bersih, udah selesai. Majikan tiba-tiba lihat kok sayurnya mana, nasi mana, semua belum bikin. Kamu tenang, udah kecewa sendiri, udah kecewa dulu. Ini semua majikan ini senantiasa cerewetnya setengah mati. Padahal kamu sendiri yang nggak benar. Kamu aja nggak ngerti. Banyak anak nggak ngerti, dia bicara apa? How? Se atau how? Itu maksudnya apa? Ya itu berarti? Iya. Paham. Oke. Berarti kamu udah paham loh. Udah paham itu kamu kenapa nggak jalan kerja? Berarti kamu nggak paham, nggak ngerti. Jadi harus gimana? Di depan-depan majikan, kalau nggak bisa bilang aja Tiputong. Tiputong walaupun marah, tapi tetap juga diajarin mana-mana pakai isyarat atau gimana. Daripada kamu sembarangan kerja, terakhirnya ngamuk lagi, ya nggak? Nah itu salah di mana? Salah Anda. Kenapa aku seringkali sebelum berangkat, kalau udah dapat job aku kan tulis, diperkuatkan bahasa. Anda cuma baca, oh ya udah. Buku ini masuk mana? Museum. Dijadi sejarah. Hah? Iya. Gak bisa kayak begitu tahu. Iya. Sebenarnya Anda lihat ini buku. Ini buku kan banyak, dalamnya isi-isinya kan Ada banyak. tai juga tuh. Nah ini buku sebenarnya dalamnya punya apa? Ilmu untuk menunjukkan kesuksesan. Tapi Anda bicara Mengabaikan. itu udah salah. Salah pertama. Sama. Yang kedua itu kadang itu udah sampai ke kantor bapak masih bisa ajarin, oh nyapu gimana, ya lap meja gimana, ya itu yang biasa-biasa duluan kita ajari dulu.
Terus baru sebelumnya mau pergi ke majikan kita udah kasih tahu. Jadi guru mau tahu nih Pak. Yang pertama, sebelum masuk rumah orang, kamu kalau pergi ke ini saudara sana, apa yang kamu lakuin? Salam ucapan. Salam dong. Iya, nyapa. Permisi. Permisi. Jadi orang rumahnya pasti lihat. Ini Nara. Ya, tapi kalau kamu sampai rumah orang, kamu juga ngomong aja terus. Kesan pertama ke kamu itu pasti udah jelek. Jelek. Bener Pak. Iya. Udah jelek. Tahu nggak? Iya, Pak. Jadi orang udah majikan udah ini anaknya kesopanan semua nggak ada. Mana ini ajarin dari mana ajarannya? Udah langsung Backlist. Langsung di blacklist. minimal dulu, dulu ke kamu dulu. Wah ini anaknya. Plusnya nanti ya Pak. Dia mau kasih penilaiannya udah langsung dulu. Bingung Iya. ya. Ya nggak? Iya. Sama dengan kamu ini, aku ngomong kasar dikit hari ini, kalau kamu mau pacar sama laki-laki, kamu pasti lihat ini laki-laki kesannya yang pertama baik sama kamu nggak? Iya, Pak. Iya nggak? Kalau Iya. enggak dia dateng aja dia cuekin gitu, kamu pasti nggak mau. Gak mau, Pak. Iya nggak? Iya. Pasti dia punyuk-punyukin dulu, dipunyuk-punyukin dulu, kamu pasti baru mau. Kalau enggak mana kamu mau? Iya. Sama. Sepertinya kamu pergi ke majikan juga sama sekali. Pertamanya membukakan hati dia dulu. Biar dia bisa menerima kamu dulu. Itu yang pertama. Keduanya, masuk rumah itu kan ada sandal loh. Iya. Sandalnya nih. Taruh. Majikan pasti ambil sandal kasih kamu. Ini yang pertama. Nanti udah semuanya tanda tangan semuanya, agent udah beresin, agent udah keluar, itu sandalnya semuanya kamu harus cepet ambil sandal yang dia keluarin dari lemari kecil, kamu harusnya kamu yang balikin. Banyak anak enggak? Udahlah, biarin. Udah nggak tahu mau ngapain. Terus udah masuk rumah, kalau kamu jaga akong atau nenek, kamu harus ke akong atau nenek punya samping. Tahu nggak? Iya. Kenalin dulu, Iya. ya nggak? Sama akong, sama nenek. Ya Iya. nggak? Jadi dia baru, orang tuanya baru, taunya ini datang jaga dia. Iya. Hatinya udah seneng duluan gitu loh. Sama majikan juga sama. Terus semuanya udah diberesin, udah diajarin. Bila majikan itu kalau ada bicara apapun, kita harus gimana? Pelajari, dengar dengan teliti dulu, nggak usah panik. Dengar apa yang kemauan dia. Biasanya bapak pasti ngomong sama majikan, kamu jangan sebut itu kata-kata panjang. Biasanya bapak pasti ngomong, bicara sama majikan, kamu sebut aja, mau ngepel, tidak roti, gitu. Kita cuman itu, sauti, gitu, Dufan, gitu. Susai. Jadi kita nggak kasih kata-kata panjang gitu loh. Ataupun kita ngomong yang Nina ini ke sawah si Saudi. Gitu kamu bingung. Iya. Wah, ini Udah panik Pak, pasti panik. ini kayak apa ini? Ayat kunut ya bukan. Ya, langsung udah bingung. Biar. Kata-kata di dalam ini kan banyak yang kata-kata Pendek. pendek itu. Iya. Hafal itu.
Bapak nggak suruh kamu bicara seperti kamu bicara Indonesia gitu. Kamu bicara satu kata-kata aja. Pelajari kata-kata yang biasa. Berani bicara. Kalau Bapak di sini, ini guru di sini, aku tetap mau ngomong. Kalau aku tes Anda, aku nggak usah tiap hari tes. Ini aku lihat bicara di luar atau apa. Kamu bicara atau tidak, aku lihat udah tahu. Sekali, 2 kali, 3 kali aku lihat kamu nggak. Bila kalau Lause ngomong bicara Mandarin, kamu nggak tahu mau jawab, berarti kamu takut. Takut mau bicara. Nggak pede, Pak. Nggak bisa. Itu Nailul Oh, Nailul. baru berangkat punya. Ini sekarang di rumah Bapak. Pagi-pagi Bapak bangun, duduk, dia mau suruh Bapak makan pagi. Dia bicara Indonesia, dia kan tahu Bapak kan bisa Indonesia. Aku kan bilang, nggak bisa, kamu harus bicara Mandarin. Aku mau dengar kamu ngomong. Nah, udah selesai, mau ngapain? Mesti mau bicara. Dia nggak berani, dia takut. Takut salah. Makin takut salah, Makin nggak bisa. Nggak bisa. makin jauh dari sukses. Betul. Iya, betul, Pak. Makin dekat dengan Kegagalan. ya. Mulai Indo. Mulai Indo. Itu nggak bisa kayak begitu. Kalau kamu punya cara kayak begitu, kamu mesti mau rubah. Iya. Tahu nggak? Berani bicara. Anda semuanya, bukannya nggak ada kepikirannya mau sukses. Semuanya mau sukses. Iya. Iya, Pak. Tuhan adil. Iya. Bagi yang berani, berani yang mau, yang nggak mau, hati-hati, mulai. Awas, ini bukan aku sembarangan ngomong. Serius loh, serius loh. Nggak jauh dari sana. Iya. Kalau sekali kita bicara, 2 kali bicara. Dan kemarin aku bicara sampai aku duduk lagi makan-makan itu. Biasanya aku di satu meja kayak makan gitu. Duduk, anak-anak duduk, aku nggak suruh dia di luar. Duduk bersama. Tapi aku duduk, langsung aku bicara. Satu-satunya, langsung waktu makan. Ini, kamu nggak boleh, ini, kamu nggak boleh, ini. Terus Anda, ini kan penting. Kadang Anda kan semuanya makan, ya toh? Aku perhatikan itu semua. Waktu makan, dia makan dia punya, kamu makan kamu punya. Udah selesai, udah. Dia juga nggak tahu. Ini kalau satu keluarga sebelum makan, sumpit mau letak mana, garpu mau letak mana, sendok mau letak mana, mau kasih nasi, mau kasih berapa banyak. Ini kan Anda harus tanya loh. Kamu kan belum tahu ini majikanmu itu mau nasi atau tidak. Kata ini atau kapan? Nah, ambil sedikit kasih. Cukup nggak? Gitu loh. Biasanya Anda nggak tanya. Semuanya itu sumpit letak di mana aja sendiri nggak tahu. Terus waktu ambil pakai sumpit, aku sampai garu kepala.
sendok ini sumpit pakai tangan kiri. Gimana mau jepitkan barang makanan? Mana mungkin? Berarti nggak belajar. Di PT diajarin, tapi Tidak digunakan. Tidak dipakai. nggak difokuskan, nggak difokus. Guru ajarin guru punya, kamu kerja kamu punya. Nggak biarin. Sebenarnya itu semuanya ciri-ciri yang bisa kamu sukses. Tapi kamu nggak mau pakai tangan. Bukan aku hina. Memang kita kalau di Indonesia kita bisa pakai. Tapi dengan satu caranya mesti tangannya semua bersih. Ya nggak? Kadang itu yang kayak kemarin itu ada juga yang kena itu cacing. Iya. Cacingan itu memang enak. Kamu cacingan, aku juga gak senang. Kenapa? Medikal yang pertama kamu udah bayar. Udah bayar loh. Sama-sama sekali medikal kamu bayarnya 2.000 udah selesai. Tapi kalau kamu cacingan, di medikal ulang lagi, bayar lagi. Orang 100 bisa selesai, kamu kena 200. 2 kali lipat. Nah, apa kamu mau kayak gitu? Tidak mau. Ya enggak? Makanya kadang itu kebersihan kita pelajari apa? Kemajuan orang. Ya enggak? Iya. Bukannya kita senantiasa makin jalan makin mundur ke belakang. Ya enggak? Iya. Kita maunya makin jalan itu makin besar, bukan makin jalan itu makin sempit. Ya enggak? Iya. Itu satu-satunya Anda harus memikirkan untuk diri sendiri. Kesehatan itu bukan Bapak bisa kontrol. Ya enggak? Iya. Tiap kali kita bicara, tapi banyak anak yang kena. Tidak kena, aku juga repot, kamu juga repot, duitnya habis, majikan juga takut. Cacingan itu kalau kita beol kloset itu, sini biasanya kita pakai jongkok, ya kan? Di sana kan nggak pakai jongkok. Duduk. X ya. X ke non X. X non X Jepang. X Jepang. Nah, itu kan semuanya bukan pakai jongkok punya kan, Iya. pakai duduk. Kalau cacingan itu duduk punya tempat. Kalau ada cacingan punya, harusnya dipakai lagi antiseptik untuk bersihkan. Jadi majikan takutlah menular. Mana nggak takut? Langsung nggak mau pulang ke rumah, bapak kecewa lagi. Kenapa bapak nggak suka anaknya 3 hari, 5 hari, ataupun 2 minggu, ataupun sebulan ganti majikan? Kenapa? Udah pikir belum? Nggak tahu dong? Anda nggak tahu dong? Kalau kamu sebulan, kamu kasih majikan, kamu punya potongan itu satunya belum selesai, ya kan? Keduanya apa? Kamu kan ada medikal, KTP, ya nggak? Foundation, lagi potongan bank, itu semua ada bla bla bla, sisa dikit, ya nggak? Ya udah kamu kalau oke, amin amin bapak udah jemput pulang, oke. Kamu uang mes mana? Per hari 300 kamu habis, sebulan 9.000.
sedangkan kamu gaji dapat 2.000. Berarti min 7.000. Hasil nggak ada, sengsara. Orang rumah minta duit, sendiri nggak beres. Jadi gagal. Kenapa Bapak nggak mau kayak begitu? Kadang-kadang kita nasihatin kamu jangan cara-cara begini, nanti kamu susah, belakangnya kamu sulit, keuanganmu pasti tersendat. Banyak anak, nggak mau apa? Majikannya marah aku terus, ngamuk terus. Ada itu satunya, siapa namanya? Nita Sari. Siapa? Nita Sari. Nita Sari. Itu udah lama bukan? Nita Sari Devi. Berapa lama Pak? Kan kanan. 2 bulan, 10 bulan. Oh ini dia Nita Sari Dewi. Rumahnya kayak begini, kecil nih. Ini ya, ini. Rumah nenek segini, segede gini aja. Ada satu suster, katanya susternya marah-marah ke dia. Suster yang mau marah kamu atau gimana? Ya kamu pelajarilah orangnya. Kenapa marahin kamu? Ya enggak? Iya. Ada apa di sana? Kendalanya apa dulu? Ya enggak? Iya. Aku nasihatin hampir 5-6 kali. Sekarang udah mulai lancar. Kalau aku nggak mau, kalau agent lain, mana mau sampai 5-6 kali? Udah sekali 2 kali pulang, balik ke sini. Kamu balik ke mes tiap hari 300, ya udah kamu bayar. Kamu kapok-kapok loh, ya nggak? Iya. Nggak ada duit, suruh orang tua yang kirim pulang loh, kirim balik lagi ke sini loh, ke Taiwan loh. Siapa yang rugi? Sendiri. Iya. Kenapa mau begitu? Sampai aku nasihatin berapa kali, sekarang udah mulai lancar. Padahal kekurangan kita harusnya menutupkan kekurangan. Gimana menutup? Itu diakali sendiri. Bapak kan nggak bisa akalin buat kamu, ya kan? Iya, Pak. Itu semuanya dari mana? Dari tangan Anda sendiri, ya nggak? Iya. Jadi kalau semua ajaran ini dengan yang tiap hari kamu pikirin itu, tiap hari yang dari pagi sampai malam di rumah akan terjadi punya masalah itu apa gitu, ya nggak? Iya. Masakan itu, masakan garam itu nggak boleh banyak atau gimana, jangan pakai masakan yang seperti di sini. Tahu nggak? Di sini kan masakannya semua Iya. asin. Asin. Di sana ada tawa. Akan tapi Kamu jepit itu sayur, nggak enak banget ini. Gimana aku makan? Ya kan? Iya. Betul nggak? Betul. Betul loh. Itu. 对了，对，对啊，是这样啊。那个香港的一样啊。那个奶酪lah itu旁边. Aku kan pagi itu kan ada makan itu. Oatmeal apa Pak Bukan, sarapan? itu apa sayurnya yang mentah itu. Oh. Dia mana mau? Monicha. Iya. Lempai. Itu kayak lalapan gitu loh. Iya. Itu sayur lain itu semua campur aduk. Salad. Dia lihat aja dia udah nggak mau. Lihat. Dia udah nggak mau. dia lihat itu udah, aduh pusing ya. Dia sama nasi cocok. Kalau aku kasih
Satu piringnya itu sama terasi di depan. Oh, oke. Asli ya kan? Lalapan itu udah Iya Pak. ya nggak? Iya Ya, Pak. pancingan marah. Itu sering kali dia itu aku udah pernah dia berapa kali itu mau tanganmu pergi itu apa itu buah-buahan kan aku pagi itu kan buah-buahan kan banyak 5-6 jenis dia udah potong semuanya letak di meja begitu dia mau pakai tangan pergi ambil aku bilang nggak boleh kayak begitu. Ini ada garpu, kamu pakai garpu. Pelajari kebersihannya, meningkatkan itu kesehatanmu. Tahu nggak? Iya Pak. Nah, kalau yang di sini punya, ya udah, ambil udah, ya toh? Iya. Pelajari. Sebelum berangkat itu bahasanya Iya. semua kamu belajar sampai sana. Bila aku tanya bahasa kamu gimana, dikit-dikit Pak, dikit-dikit, potong, semua potong, tapi nggak ada ilmu. Kamu mau kerja, mau gimana kerja? Iya. Ya nggak? Iya. Kamu menjualkan ilmu, kamu menjualkan tenaga. Iya. Tahu nggak? Iya Pak. Ilmu udah nggak ada, tenaga ada tapi nggak bisa menjalankan Iya. karena ilmu nggak bisa. Ya nggak? Iya Pak. Termasuk laki-laki juga sama. Itu yang belakang. Aku kasih tahu. Banyak yang laki-laki juga sama itu waktu pergi di pabrik juga begitu. Bila disuruh kerja, dia mau jalan nggak bisa, nggak mau jalan, ya takutnya dimarahi. Soalnya apa? Begitu dapat job aja udah seneng. Wah, pura-pura ini udah dapat. Tapi ini udah lupa, Iya. semua lupa. Udah sampai sana baru nyesel. Rata-rata nyesel sampai sana. Yang anak agak pinter, bila dikasih tahu dia udah langsung bicara. Adanya kita bilang ada ini buku, ada anaknya yang cepat nangkap, adanya Yang lambat. Kalau kamu lambat nangkap, nggak apa-apa. Iya. Jangan Tetap berusaha. berusaha. Agak lambat dikit nggak apa-apa. Iya. Tapi yang penting kamu berusaha. Iya. Bukannya, Pinter ya. aku nggak bisa. Ya udah. Nanti majikan tanya, aku biarin aja. Hindar. Itu ya hindar kayak begitu. Nggak lo jangan begitu, hindar. Aku langsung ngamuk gitu. Kenapa begini? Semuanya lagi makan. Ini nanti kamu pasti ada semuanya makan itu sekalian. Dia berdiri. Kita lagi makan, dia berdiri gitu. Udah selesai makan aku duduk. Halo. Terus kamu harus ngapain? Terus kamu harus ngapain? Sekarang kamu berdiri di sana, kamu harus ngapain? Aku tanya. Anda harusnya lihat itu piring itu semuanya udah selesai makan atau gimana? Kamu harusnya tanya, 先生，你吃饱了吗？吃饱了，我可以拿你的碗吗？可以哦，收。Ya kan? Bukannya kamu jadi satpam.
Dia jadi sapam bener gitu loh, gini. Mau ngapain? Ya nggak? Itu semuanya kamu harus siapin semuanya, ambil ke wastafel. Iya, beres. Semua udah diberesin masuk ke wastafel, bukannya suruh kamu cuci. Kamu harusnya lihat, oh, udah selesai kamu tanya. 先生太太你要不要吃水果 Buah. kamu harus naksir jadi ya udah pergi ke kulkas ambil Kulkas keluar. buah. Sekali kamu tanya udah mau, hari kemudian nggak usah tanya lagi, kamu udah tahu, hari kemudian udah langsung loh, apa lagi, Iya. ya nggak? Iya. Itu tabung yang untuk kasih itu buah itu kan ada penutupnya, Iya. ada 5-6 jenis. Penutupnya kita ambil, kita harus letak di satu tempat, Iya. yang di lain tempatnya. Iya. Nanti semua udah habis, kamu ambil datang, udah masukin balik ke kulkas. Cepat tingkat cegatan. Ada anaknya, ini ditutup, ambil lagi satu, nanti tunggu lagi ketiga, Lama. mau sampai kapan? Kalau ada 5, kamu mau ambil berapa jam? Bisa 2 tangan ya ambil, ya 2 ya 2, Iya. ya enggak? Iya. Kalau enggak, kalau kasih duitnya segitu banyak, kamu mau sekali ambil 1. Kamu dapat 1 ceperan, orang udah dapat 3-4 ceperan, kamu udah habis. Udah semua orang rebut. Iya. Ya enggak? Iya. Ini kan mau jalan, bukannya dikit gitu loh, ya nggak? Iya. Itu panggil apa? Cegatan. Lagi 1, kita di sini di Indonesia itu kalau kita jawab pada jawaban orang itu pasti lembut, nggak boleh keras, berarti sopan. Ya toh? Kalau bicara itu lembut sekali itu. Kalau nggak kedengeran lebih bagus, lembut. Kalau di Taiwan mesti bicara itu harus keras, biar orang bisa dengar. Itu baru sopan. Pas terbaik. Ada anaknya yang kayak begitu, bicara sama aku, apa dia ngomong itu? Bicara itu tak kedengeran sama sekali itu. Makanya sampai pergi ke majikan, dia ngamuk sama nenek, dia ngamuk sama majikan. Dia panggil, ini yang terjadi, Agustina. Oh, Agustina. Majikan panggil nenek, nenek yang panggil. Panggil dia sekali, Agustina, Tina. Nah, dia dengar, dia jawab, tapi suaranya kecil sekali. Kedua kali, Tina, suaranya kecil, orangnya nggak dengar. Ketiga kali, Tina, gitu loh. Nah ini. Berarti nenek pun udah Kesel. panas hati, udah panas dong. Iya. Sekali sebut, 2 kali sebut, 3 kali sebut, nggak ada jawabannya. Enggak, rasanya ini anaknya kurang ajar. Iya. Iya. Nah, itu aku pergi. Pas aku pergi, aku langsung bicara. Kamu
masalah kamu di ini